Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita semua diberkati dan dapat memuliakan nama Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini berada, Bapak Ibu merasakan pemeliharaan Tuhan. Itulah sebabnya mari pagi hari ini kita mau datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji nama Tuhan, bahwasanya kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kita akan naikkan satu pujian untuk kita masuk di dalam doa. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu.
Yang Maha Kuasa, mulia namamu, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar jalanmu, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, besar dan ajaiblah karyamu, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, yang Maha Kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Saya serahkan kepada Bapak Diaken yang bertugas untuk berdoa menyerahkan ibadah pagi hari ini. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan dan anugerah-Mu senantiasa kami nikmati sebagaimana malam hingga pagi ini Kau telah menjagai kami dalam istirahat tidur kami. Bahkan anugerah kekuatan dan kesehatan kami nikmati saat kami bangun pagi. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami saat pagi hari ini mau beribadah kepadamu melalui Google Meet. Mari Tuhan, Kau berkarya dalam ibadah pada pagi hari ini, sehingga setiap umat-Mu yang bergabung di dalam Google Meet ini, Tuhan memberkati. Dimanapun mereka berada, Tuhan menjamah, Tuhan menguduskan. Istimewa pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini, Tuhan mengurapi dan menguduskan. Demikian pula hamba-Mu, Bapak Gembala, yang akan menjadi saluran berkat bagi kehidupan kami umat-Mu. Tuhan juga melawat memberkati hikmat pewahyuan dari surga ada atas hamba-Mu. Sehingga saat firman diberitakan, kami semua yang bergabung pada pagi hari ini dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Olehnya ya Bapa, sepenuhnya ibadah pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara merasakan pemeliharaan Tuhan? Coba saudara lambaikan tangan saudara jika Anda merasakan pemeliharaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Dialah segalanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Dialah segalanya. Dialah segalanya.
korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Katakan Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik dan kita tahu Tuhan pasti menuntun hidup kita. Ku tahu Tuhanku tak pernah tidur. Tuhanku tak pernah tidur. Ku tahu Tuhanku penolong kudus. Dia selalu menyertaiku bila ku dalam belenggu. Bagaikan batu karang yang teguh, Dia selalu melindungiku dari segala cobaan hidup. Sungguh mulia kasih-Mu kepadaku. Ku cari pintu surga hanya di dalam-Mu. Ku tahu Tuhan di dalam-Mu. Ku cari pintu surga hanya di dalam-Mu. Ku tahu Tuhan di dalam-Mu. Roh dan jiwaku akan tenang di dalam-Mu. Oh Tuhan, di dalam-Mu, sertaku di dunia. Oh, roh dan jiwaku akan tenang di dalam-Mu. Oh Tuhan, di dalam-Mu, sertaku di dunia. Sekali lagi, ku tahu Tuhanku tak pernah tidur. Ku tahu Tuhanku penolong kudus. Dia selalu menyertaiku bila ku dalam belenggu. Bagaikan batu karang yang teguh, Dia selalu melindungiku dari segala cobaan hidup. Sungguh mulia kasih-Mu kepadaku. Ku cari pintu surga, ku cari pintu surga
hanya di dalam Tuhan kita memperoleh keselamatan yang besar. Puji nama Tuhan, kita sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan, mari saat pagi hari ini kita siapkan hati kita untuk kita akan dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi katakan, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Saya persilakan kepada diaken yang bertugas untuk berdoa firman Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, penyertaan-Mu dari awal pada kami hingga saat ini. Kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk dibentuk oleh firman-Mu. Pak, Engkau memberkati Bapak Gembala yang akan jadi saluran berkat bagi kami. Tuntunan Roh Kudus turun atas beliau sehingga firman yang disampaikan melekat dalam pikiran dan hati kami dan semakin mendewasakan iman kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Saya percaya semua yang hadir saat ini Engkau memberkati kami semua Tuhan.
Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya, selamat pagi. Shalom, saudara-saudara, keluargaku yang terkasih dimanapun saudara berada. Hari ini kita jumpa lagi di dalam ibadah secara daring. Dan saya yakin, apapun yang sedang saudara alami, kebaikan Tuhan tidak pernah surut dari kita semua. Amin. Coba angkat jempol saudara. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan ya. Itu yang harus kita ketahui. Maka pagi ini nanti firman Tuhan disampaikan dan sekaligus dari antara saudara kita yang akan menyampaikan kesaksian bahwa di situasi kondisi apapun, kasih dan kebaikan Tuhan itu dapat dirasakan. Ya, dan itu keuntungannya kalau kita hidup belajar dalam kuasa firman Tuhan. Ya, segalanya hanya di firman Tuhan karena firman Tuhan itu punya daya cipta yang luar biasa. Iya, dia menciptakan, dia memulihkan, dia memelihara, ya, dan dia menjagai kita selalu sampai kita tiba di sana. Itu yang harus saya dan saudara pahami, puji Tuhan. Iya. Pagi hari ini, saudara-saudara, saya akan sampaikan firman Tuhan bahwa tujuan Tuhan menyehatkan dan menyembuhkan roh kita itu yang paling utama karena roh kita ini adalah ya satu bagian yang paling hakiki sampai kepada kekekalan. Maka sebetulnya misi Tuhan Yesus di dalam menyatakan keselamatan buat kita semua, menjelma di dalam kita, itu juga menjelma di dalam roh kita, melingkupi seluruh hidup kita. Ya, karena apa? Roh manusia itu sampai kepada kekekalan. Sedangkan tubuh, saudara yang dikasihi Tuhan, memang perlu. Ya, selama kita masih ada di dalam dunia kita pakai tubuh. Tapi tubuh ini suatu ketika ya kita tinggal. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang selalu berpikir tentang bagaimana kalau kurang sehat, sakit. Saya mau katakan, kalau tak ada orang sakit, itu tidak berarti oh mati itu ya. Saudara enggak. Tetapi juga tidak bisa kita katakan bahwa wah, aku masih kuat, sehat, hasil ya laboratku juga bagus semua umpamanya. Lantas itu jaminan bahwa kita masih terlalu panjang ke sana. Juga tidak bisa. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, yang utama di sini adalah bagaimana roh kita diselamatkan, dipulihkan oleh Tuhan, disehatkan oleh Tuhan. Maka kalau roh ini disehatkan, disembuhkan, nanti jiwanya juga sehat sembuh. Nah, bukti jiwa yang sehat sembuh itu memiliki satu rasa kemakmuran hidup. Ya, kemakmuran hidup. Ya, ada kepuasan di dalam batin. Nah, apapun strata kita, sejauh mana keberhasilan atau barangkali ya saat tertentu kita landai atau menurun grafiknya. Tapi di sini akan tetap menikmati satu kepuasan, rasa makmur. Lah itu jiwa yang sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan nanti kalau rohnya sehat, udah sembuh, jiwanya sehat, tidak mustahil. Tubuh ini kalau memang masih Tuhan kasih kita hidup di sini, ibadahnya, melayaninya masih di dunia, belum di sorga, ya. Ini bisa kuat, bisa sembuh, bisa sehat. Yang penting dari dalam. Ya, jadi bukan dari luar. Orang kalau di luarnya kelihatan kuat, seperti hebat ngangkat besi 3 kali lipat berat badan itu. Tapi rohnya bagaimana? Karena yang kuat ini sekalipun bakalnya ditinggal. Tetapi yang di dalam sini. Ya, pagi ini mari kita baca firman Tuhan lebih dulu. Kita akan lihat Yeremia pasal 33 ayat 6. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan.
dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya mengatakan kepada kita, ini secara Bible study-nya, ketika bicara perjanjian lama itu selalu paralel ya. Masih ingat ya kuncinya ya. Allah sedang bicara kepada gereja perjanjian lama, dalam hal ini bangsa Israel. Dan gereja perjanjian lama berbangsa Israel itu diwarnai dengan tanda-tanda sampai ibadahnya juga adalah bentuk jasmania. Ya. Jadi kalau ada janji-janji di situ sepintas juga hanya hal secara jasmani. Ibadah juga ukurannya secara fisik. Harus dibasuh ini, ya, harus ditetesi darah, ya, saat orang bawa korban, dipotong, darahnya dituang di mezbah korban bakaran, ya, di pelataran tempat suci atau kemah suci atau tabernacle itu, saudaraku, kemudian imam mengambil darah sedikit, dipercikkan pada orang yang bawa korban, seolah imam itu berkata, ya, dosamu sudah dialihkan kepada hewan, dan kamu sudah ditandai dengan darah, ya. Dan ini ibadah-ibadah secara fisik. Bicara tentang kekayaan, itu di perjanjian lama itu ya tandanya banyak sapinya, banyak lembunya, banyak ya hewannya, ternaknya, seperti itu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena memang keterbatasan ibadah dalam perjanjian lama, pengertian mereka masih sangat terbatas. Ya, berkait juga dengan perjalanan yang begitu panjang dari perbudakan sampai keluar ya dari negeri Mesir di padang gurun. Tuhan janji, aku menyertai, aku memelihara kamu. Nah, dalam hal ini, hal-hal secara jasmani penekanannya di sana. Sedangkan secara rohani masih ya samar-samar. Nah, begitu firman perjanjian lama ini juga berlaku paralel, ini untuk perjanjian baru juga. Di sana mulai bicara dalam hal-hal secara rohani. Ya, maka penebusan dengan darah Yesus. Satu kali 2000 tahun lalu dicurahkan, berlaku sampai selamanya. Ya, darahnya sudah tidak kita sentuh, tetapi kuasanya masih berlaku atas kita. Sehingga saudara-saudara, ibadah juga begitu, bukan secara fisik. Iya, fisik kita kalau sempat mandi ya bagus, tapi ibadah daring kayak begini ini, yang belum mandi pun saya juga nggak tahu kan, saudara-saudara. Yang cuma kelihatan ngantuk, mungkin itu saya jadi suudon. Kok ngantuk, lagi yang lain nyanyi gitu kok, gitu ngantuk. Saya ngira-ngira aja, tidak menghakimi ya. Mungkin belum mandi. Ada yang saya foto tadi ya. Tenang aja, rahasia, nggak ada yang tahu. Ya, saya foto thread, saya kirim di WA ya. Ayo semangat, kok ngantuk ya gitu. Tunggu tanggal mainnya buat setiap saudara untuk terima WA spesial. Iya, hidup ini mesti harus semangat ya. Hidup ini harus kita tatap hari esok, apapun terjadi hari ini. Kita selalu punya harapan kepada Tuhan Yesus. Nah, itulah ibadah perjanjian baru. Sehingga janji Tuhan yang di dalam perjanjian lama itu seolah hanya hal pemikiran jasmani, tetapi di dalam perjanjian baru yang utama adalah yang rohani. Baru yang jasmani itu ya sekedar bonus. Karena kemudian kita dimengertikan. Tujuan yang dari sorga turun siapa? Yesus. Itu menyelamatkan kita, membenahi kita, memulihkan kita, dan mempersiapkan kita untuk dibawa ke sana. Iya. Makanya kata-kata sorga di perjanjian lama itu jarang sekali, sedikit sekali. Tapi di dalam perjanjian baru, Yesus berkali-kali berkata, ya kamu dari bawah, aku datang dari atas. Iya kan? Di dalam pasal 14 ayat Injil Yohanes, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi selalu dia memberikan pengharapan yang begitu ya di dalam satu zona kekekalan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini supaya kita memahami. Jadi kalau kita baca perjanjian lama, itu paralel. Ya, ada yang kadang khusus. Secara khusus itu perjanjian lama ya orang-orang Israel saja. Ya, dalam hal tertentu.
Tetapi ada yang sifatnya paralel. Kalau bicara prinsip-prinsip ibadah perjanjian lama, nah ini paralelnya menjadi gambaran perjanjian lama ini untuk mengantar ibadah perjanjian baru. Ukurannya bukan jasmani tapi hati, ya kan? Saya berkali-kali mengatakan waktu ibadah real, ada teman tanya, itu orang Kristen ibadah masuk gereja, ya kok pakai alas kaki? Apa boleh berkenan di hadapan Tuhan? Saya bilang boleh berkenan, ya. Karena apa? Kalau Tuhan yang saya yakini itu datang di tengah ibadah kami, ya, untuk dia menikmati ya bakti kita, yang dilihat bukan karpetnya, ya, yang dilihat bukan karpetnya, tetapi yang dilihat adalah hati kita. Maka perjanjian lama bicara sunat, sunat itu perjanjian lama secara hurufiah, ya. Bahasa Londonnya itu letterlech itu ya. Opa saya itu Van Hessel itu begitu bicaranya ya. Letterlech itu. Hurufiahnya apa? Yang dipotong kulit katan. Tapi dalam perjanjian baru sunat hati, ya, sunat rohani. Yang dibuang adalah sifat-sifat lama yang buruk. Nah, ini supaya saudara semakin paham ya. Banyak yang sudah paham, tetapi tolong dimengerti ya keluargaku. Di antaranya ada ya anak-anak Tuhan yang masih sedang dalam proses belajar, dalam pengiringannya kepada Tuhan. Karena gereja kita adalah gereja yang menekankan pekabaran berita damai sejahtera. Sehingga dambaannya adalah bagaimana orang-orang datang menerima keselamatan yang dibagikan oleh Tuhan Yesus. Bukan ya menganjurkan untuk kemudian menerima agama baru. Enggak, Kristen ya jauh daripada itu, karena Kristen sebetulnya itu bukan agama. Kristen itu ya suatu fakta iman Yesus Kristus menjelma dalam hidup kita. Iya, kalau Kristen dipahami secara agama, nanti ujung-ujungnya kita juga jadi Farisi. Itu kayak ya gitu, merasa diri paling bagus, lihat orang lain buruk, kita hakimi. Nah, itu sebuah kesalahan ya. Tetapi kalau kita ini ibadah secara rohani, ya saudara-saudara, kita menyadari justru waktu aku datang ke Tuhan, aku ini penuh kekurangan. Aku sekalipun hamba Tuhan masih perlu Tuhan sucikan, Tuhan ampuni tiap kekurangan. Nah, itu yang Tuhan mau supaya kita mengerti. Kalau ibadah agama itu selalu merasa diri paling suci, paling hebat, paling benar, ujung-ujungnya nganggap orang lain jelek. Nah, konflik ya mengkafirkan orang jadinya nanti. Nah, kita tidak diajar oleh Tuhan demikian. Melainkan kita masing-masing menghadap Dia dengan menyadari segala kekurangan kita. Itulah ibadah perjanjian baru. Ya, semua berangkat dari dalam hati. Makanya pagi hari ini Tuhan menyehatkan dan menyembuhkan, ya, menyembuhkan roh kita, kemudian jiwa kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nanti berkatnya juga keluar ke bagian yang tubuh, itu bonus. Orang kalau jiwanya sehat, tubuhnya banyak sehatnya. Ya, kalau jiwanya enggak beres, saudaraku, secara hurufiah hasil laboratnya, periksa ini, periksa itu bagus, tapi ada orang-orang yang kok sakit, ngelentruk, kehilangan semangat, kehilangan gairah hidup. Nah itu, ya, itu karena gangguan di sini. Nah itu sebenarnya Tuhan mau supaya kita menerima penyingkapan itu. Begitu disingkap, kita akhirnya ngerti, ya, bahwa ada jaminan Tuhan. Tentang apa? Tentang sejahtera. Jadi waktu Tuhan menyehatkan, menyembuhkan dalamnya kita, ini Tuhan membukakan bahwa ada berkat yang paling dibutuhkan selama hidup di dunia adalah sejahtera. Nah, Yesus itu kasih. Di perjanjian lama tidak terlalu ngerti orang. Selalu yang dikejar itu berkat secara hurufiah, ya. Rezeki secara hurufiah. Kemudian juga di dalam ayat itu tadi, begitu disingkapkan, kita mengerti roh kita sehat, roh kita sembuh, ya. Kita tahu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada keamanan yang berlimpah. Apa artinya? Hidup selalu diprotek sama Tuhan. Coba yang percaya hidup saudara diprotek sama Tuhan. Ya, tepuk tangan ya di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih untuk proteksi Tuhan yang begitu sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Iya, itu
Petani yakin tetap diprotek sama Tuhan, kerja harian, kerja outsourcing, ya, karyawan kerja di sebuah instansi, anggota TNI, anggota kepolisian, Anda jadi dokter, hakim, jaksa, lawyer, pensiunan, semua ada dalam jaminan keamanan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Termasuk ekonomi kita juga. Sakurang-kurangnya pasti ada jalan nanti, ya. Ingat, memang ada waktunya. Ya, ada waktunya masuk di season yang kurang menyenangkan. Waduh, ada guncangan-guncangan. Tapi kalau kita disingkap oleh Tuhan, ya, yang menjadi selubung itu, kita bisa lihat, ya, ternyata ada damai sejahtera. Itu dulu. Kalau damai sejahtera, maka kita tidak akan tabrak sana, tabrak sini. Kita tidak akan membabi buta, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kemudian sadar, masa depanku, hari tuaku, ya, ada dalam jaminan Tuhan. Nah, ini hanya orang yang mengalami penyingkapan dari Tuhan. Kenapa? Rohnya disehatkan, rohnya disembuhkan. Ayo kita baca. Nih, 2 Korintus pasal 3 ya. Ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Maka ketika seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil. Nah ini. Itu yang menutupi, yang menyelimuti roh. Dosa itu menyelimuti roh. Roh nggak berfungsi baik. Ya, pada awalnya roh itu bisa langsung tatap muka sama hadirat Tuhan. Tapi begitu ada selubung, ada pembungkus, dosa, ya, saudara yang dikasih Tuhan, orang bisa nyasar. Rohnya ketemu setan, ketemu ini, itu. Makanya saya juga nggak setuju kalau ada pendeta kok senengannya cerita tentang ketemu setan ini, lihat setan di pojokan rumah, lihat setan di pojokan gudang, ya, lihat setan ya nunggui pabrik segala macam. Saya tidak sepakat, ya silakan yang ada keyakinan seperti itu. Ya, saudara-saudara, ujung-ujungnya hanya membangun satu image bahwa ya ini nanti kelihatan hebat gitulah. Ini kita juga kadang-kadang riskan di posisi itu. Ya. Jadi yang baik kalau hamba Tuhan ya dia cerita, anak Tuhan cerita. Aku yakin ini Tuhan hadir di sini. Umpamanya jemaat bilang, waduh ini ada setan ini. Kita buru-buru cepat ngomong. Kalau kamu yakin, kamu bertobat, kamu datang pada Tuhan, selubung itu diangkat, maka yang kamu lihat di kantormu, di pabrikmu, di lahanmu, di sawahmu, di tambakmu, ya di tempat pekerjaanmu, di situ ada Tuhan yang selalu Immanuel. Yang setuju katakan amin. Ya ini saudara-saudara. Saya kadang lihat ya teman-teman pendeta, ya maaf saya katakan itu tadi ya, saya enggak menghakimi, tapi boleh saya enggak setuju kan, ya silakan saja. Tetapi ini konsep prinsip dasar yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, sehingga kita tahu bahwa bagaimana sebagai anak Tuhan. Engkau akan lihat Tuhan di sepanjang rumah tanggamu, di sepanjang hidupmu, di sepanjang tempat usahamu, di kantormu, Pak. Banyak serangan, banyak tekanan, Pak, karena kata orang, tempat saya kerja ini becek. Waduh, bisa jamuran itu kakinya ya. Oh, bukan becek, Pak, basah gitu. Terus jadi banyak orang yang berebut. Makanya sana sini mau jegal, sana sini pakai cara kotor. Saya mau katakan kepada keluargaku pagi ini, tidak usah takut. Kalau selubung itu diangkat, ya, maka engkau dapat bertatap muka dengan Tuhan. Dan kalau engkau melihat sinar wajah Tuhan seperti yang sering diucapkan dalam doa berkat, maka semua kegelapan itu sirna. Yang yakin katakan amin. Begitu hidupnya anak Tuhan itu Immanuel. Jangan kok terus dibuntuti demit, gendruwo, wewe gombel. Tapi bener loh Pak, saya itu enggak percaya, tapi sering di depan tuh lewat begitu. Itu temannya tetanggamu. Ya mungkin pelihara-pelihara. Nah, itu dia jalan-jalan sambil nginceng kamu. Kan gitu saya bilangnya. Ya, terus gimana Pak kalau ada gitu? Tengking aja. Minggat lo. Ya, nggak usah deket-deket gue. Ya, lo bukan teman gue. Ya, udah putus hubungan dengan nyamuk. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Gitu. Iya, jadi saudara tidak perlu gentar menghadapi hidup ini. Ayo ayat 15-nya Pak Indra. Pasal sama. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa,
ada selubung yang menutupi hati mereka. Ya, ini Rasul Paulus bicara ya, dalam konteksnya dia bicara pada jemaat di Korintus. Dia menceritakan pada zamannya, di mana zamannya itu dia sedang menunjuk sampai saat ini orang Yahudi yang masih belum menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Mesias, mereka baca kitab Musa, itu masih terselubung. Artinya apa? Dia cuma mengerti hal-hal hurufiah. Nah kalau hurufiah coba saudara bayangkan di kitab Keluaran itu, ya isinya itu perang, kitab Bilangan, itu perintah, hancurkan, musnahkan, Amalek, ini. Lah coba bayangkan. Makanya enggak selesai-selesai. Gitu loh. Kehidupan ribut terus. Lah tetapi kalau iman Kristen setelah disingkapkan, akhirnya Tuhan memberikan petunjuk. Apa Pak Gembala artinya? Kayak di kitab Bilangan itu, perangi musuhmu, habiskan, hancurkan. Oh ini Tuhan mengendaki supaya kita hidup itu waspada dan berjaga, ya. Kita bukan cuma defend tetapi juga offensive untuk menyerang siapa musuh kita, bukan manusia, bukan golongan lain, bukan ya orang yang berkepercayaan berbeda, tetapi kuasa gelap, setan, iblis dengan berbagai macam triknya, dengan berbagai macam bentuk penekanan, pressure, cobaan ini, cobaan itu, hadapi dengan Tuhan, lawan dalam nama Yesus. Nah, secara aklamasi gereja sak dunia itu sepakat. Tidak perlu dibuatkan semacam apa ya, keputusan dari dewan tertinggi gereja dunia bahwa ini artinya begini. Enggak begitu. Tapi Roh Kudus itu mendidik. Sehingga tidak ada seorang Kristen pun ya yang berpikir bahwa Alkitab itu mengajari kita memerangi orang lain. Iya, lu itu kan dulu pernah ada Pak nyanyian yang lagu-lagunya kayak perang. Ya, nah, itu karangannya William Booth salah satunya ya. Laskar Kristen maju, masuklah perang. Ya, pernah dengar lagu itu kan? Waduh, terus dipakai untuk berperang. Nah itu salah. Maksudnya itu diciptakan lagu itu supaya kita gagah hidup ini. Oh Pak, gagah gimana? Ini nafas rada sesek-sesek sedikit Pak. Yang hasil swab antigen ya reaktif atau apa. Tetap gagah. Ya bangkit. Katakan dalam nama Yesus. Ya tapi rada terengah-engah. Belajar pernapasan. Itu penting sekali. Ya saudaraku ini kasih Tuhan. Nah sekarang ini lagi sibuk oksigen. Ya tabung oksigen langka. Nah kita sudah merambah pada pelayanan diakonia pengadaan tab oksigen. Baru kita beli satu, ini sedang keliling ya saudara dikasih Tuhan. Dan kalau mungkin ada yang terpanggil saudara ada, ini karena kemarin anak saya juga salah satu yang menyampaikan siapa ini, istrinya Errol ini siapa itu, juga Susan ya, Susan membutuhkan ya melalui admin saya diberitahu bahwa diperlukan itu. Nah, kita masih keterbatasan karena harganya tabung baru sama isinya dengan selang-selangnya hampir 5 juta. Ya. Dan ini kita sudah melangkah melayani itu. Entah kalau saudara ada yang terpanggil, Pak, saya mau berdiakonia untuk menyediakan itu untuk diputer. Begitu siapa yang membutuhkan, ya. Dipakai begitu selesai cepat dikembalikan karena ada yang butuh, memerlukan, ya. Harganya 4 juta sekian kemarin, hampir 5 juta lah kurang lebih, ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, nah kita melangkah seperti itu. Ya ada yang bertanya bahkan sempat ini bukan yang iman yang sama sekalipun. Ya ini biayanya berapa? Oh enggak, kalau memang darurat pakai silakan, ini pelayanan gereja kita. Jadi kita berdiakonia, bersaksi untuk jadi berkat. Nah, kalau ada saudara yang mau menyisikan untuk itu, Pak, saya mau menyediakan 1 tabung, boleh. Ya, saudara bisa kirim bentuk tabungnya, ataupun mungkin saudara bisa barangkali memberi dalam bentuk ya keuangan, nanti bisa dibelikan, saya serahkan kepada tim diakonia yang menyediakan itu. Atau saudara punya sekarang ini dipinjamkan dulu, boleh. Ya, karena ada yang memerlukan. Tapi lebih daripada itu, coba yang gagah. Jadi anak Tuhan jangan dirasa-rasain. Enggak, makanya saya kemarin waktu teleponan,
Saya peka sekali ya pendengar saya. Ini suaranya kok rada kayak pilek ya? Iya Pak, nggak apa-apa, ini nggak ada tanda-tanda ini. Dia mengarah, mengeles ya, bagus. Nah kebanyakan orang sekarang ini paranoid. Yang namanya pilek batuk ya, gangguan kalau batuk terus ada seseknya dikit itu dari dulu, zaman Baola, sepur lempung. Sepurnya aja batuk-batuk saudaraku. Ya, jadi saudaraku yang dikasih Yesus, untuk sekarang ini nggak usah terus dirasa-rasain. Ya kalau perlu isoman, sadar, wah ini jangan-jangan karena flu biasa aja itu nular. Makanya kalau orang flu itu nular, batuk juga orang batuk banyak di wilayah itu. Karena ya dari dropletnya ini. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan bahaya. Apalagi kalau sekarang. Droplet itu apa ya? Kalau mau bahasa ininya itu liur. Liur masih kurang ngerti itu iler. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ilernya sarang burung itu bagus. Mahal, saudaraku. Ya, burung walet itu. Itu iler itu sarangnya. Tapi iler manusia ini, wah, bisa bikin masalah. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kita melihat burung walet itu, wah, ketekunannya untuk bangun sarangnya itu. Dari proses yang demikian, ya. Makanya jangan kalah sama burung walet. Untuk membangun kehidupan, melanjutkan generasi ke berikutnya, itu dia memproduksi iler itu sampai jadi semacam mangkok-mangkok kecil kayak gitu. Itu yang jadinya sekarang mahal banget itu per kilo berapa. Karena sekarang orang tidak boleh itu makan sirip ikan hiu kan. Itu diburu itu tidak boleh. Ya, maka gantinya ke sarang burung. Lah sarang burung itu sebetulnya apa? Itu iler. Ya, yang dibuat sedemikian. Begitu semangatnya. Lah kok kita sendiri manusia lebih-lebih anak Tuhan kok kehilangan semangat, belum apa-apa sudah mikir, mulai mengucapkan kata wasiat. Nanti kalau bapak pergi, kalau ibu pergi, ya apaan tuh? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya nanti kalau tahu-tahu saya pergi belum memberikan ucapan itu tidak penting. Ada firman aja, ya. Jadi saudaraku, udah pesen macam-macam, ya nggak jadi pergi, kan malu dong. Lebih baik nggak pakai pesan pergi. Kayak ada orang, aku minggat loh, tapi nggak minggat. Ya, omong kosong, buang aja ini ya, saudara-saudara. Tetapi saya mau katakan ini kita mesti bangun semangat di dalam hidup ini, itu. Iya, ya, puji Tuhan. Haleluya, pagi ini Pak Chandra, saya silakan. Bagaimana di situasi seperti sekarang hanya kekuatan firman yang memampukan untuk kita ya bisa terus memiliki daya tahan spesial. Silakan Pak Chandra, Bu Chandra, kalau beberapa saat ini kan dari sekitar Jawa. Lah orang di Jakarta itu nggak mau dibilang Jawa. Orang Jakarta bilang kita ini pulang ke Jawa. Nah, sekarang ini orang Jakarta, bukan Jawa. Silakan. Selamat pagi Pak Henry. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu. Kami berdua selama ini ya sejak ada COVID melaksanakan lockdown di rumah. Jadi kami berusaha tidak keluar rumah. Jadi semua kita lakukan via online apapun kegiatannya, termasuk ibadah. Nah, puji syukur kami kenal dengan Pak Henry juga yang selalu melaksanakan ibadah secara online yang bagi kami merupakan suatu anugerah yang terbaik selama COVID ini yang bisa kami terima. Dengan adanya ibadah online ini kami selalu mendapatkan kekuatan dari Tuhan Yesus, kekuatan dari segala khotbah-khotbah yang diberikan oleh Pak Henry, sehingga kami merasa kuat untuk menghadapi dan melalui COVID ini sampai dengan selesai. Semua berkat dukungan dari Pak Henry dan berkat dukungan ataupun perlindungan dan penyertaan daripada Bapa di surga dan Tuhan Yesus. Jadi kami selalu tetap berpegang teguh bahwa apapun hidup kami itu kami serahkan kepada Yesus. Kami serahkan kepada Tuhan.
kami hanya bisa berserah. Memang kami tetap berusaha, setiap hari kami selalu melakukan kegiatan di rumah meskipun kami melakukan secara lockdown dengan segala upaya untuk meningkatkan imun, yaitu berolahraga. Ya, kebetulan kami sekarang juga rutin mengikuti kelas yoga. Nah, ya kebetulan juga rumah kami itu ada rooftop ya, artinya itu kebetulan rumah kami itu atasnya itu terbuka. Jadi kami sering berjemur di atas itu. Jadi ya selain berkebun, ya meskipun ya kegiatan-kegiatan itulah yang kami lakukan. Ya kami mendengarkan firman, yaitu hanya itu Pak, mungkin Pak kesaksian yang bisa saya berikan selama masa pandemi ini Pak. Bu Chandra, mungkin ada sepatah kata. Mumpung jumpa, ini nostalgia sekalian. Gimana Bu Chandra? Selamat pagi Pak Hendri, selamat pagi semua yang di sini ya. Saya bersyukur, berterima kasih oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Itu aja Pak. Oke, Tuhan berkati. Intinya adalah kita yang penting semangat ya dalam menghadapi kehidupan ini siapapun kita. Terima kasih Pak Chandra, Bu Chandra. Dan itulah tugas saya, cuman ya segitunya aja untuk apa? Menyemangati saudara. Memberikan support ya bahwa hidup ini ya memang harus terus berjuang. Ya, tidak usah berpikir kenapa yang itu lebih mudah ya, jalan hidupnya kami kok ngadepi kayak gini. Itu membuat berat diri, ya. Tetapi kalau kita selalu berpikir kasih kemurahan Tuhan berlaku buat setiap kita, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah satu kekuatan besar buat kehidupan kita. Puji Tuhan. Baca ayat lagi dulu, baru kemudian nanti ada seorang lagi, ya Ibu Titin Yuliana, ya. Kita baca 2 Korintus pasal 3 ayat 17-18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya, puji Tuhan. Ingat ini, bahwa tujuan Tuhan itu sangat mulia. Tidak cuma sekadar dalam kehidupan kita yang sementara di dalam dunia ini saja. Pengertian orang perjanjian lama Israel, itu ya berpikir bahwa akhir kehidupan itu hanya di dalam dunia saja. Ya, pada waktu itu pemahamannya seperti itu, belum terkuak. Nah, Yesuslah, Roh Kuduslah yang mengkuak itu. Nanti saya akan sampaikan. Maka di dalam kekristenan itu, ketika Tuhan ngomong apa, ternyata koneksitasnya dengan referensi ayat yang lain itu bisa connect dan memberitahu, oh ini loh maksudnya. Dan memberikan pelajaran buat kita, bukan cuma menambah perbendaharaan di kepala kita semata, tetapi kita akan dituntun untuk beraplikasi diri. Ya, dengan apa yang Tuhan bukakan, singkapkan itu. Sehingga kita ngerti. Perjalanan, kalau baca Alkitab juga lebih gampang untuk nangkep, mengerti, seperti itu. Nah, orang-orang yang demikian akhirnya di dalam perjalanannya selalu optimis. Karena tahu, rancangan Tuhan itu jelas. Hidup terpelihara, diprotek sama Tuhan, ada damai sejahtera. Kapanpun ya kita tutup usia, itu berarti usia kekekalan kita mulai dengan kebahagiaan yang luar biasa. Baik, silakan Bu Titin, Yuliana silakan untuk menyampaikan sesuatu. Shalom, selamat pagi Bapak Pendeta, Jemaat GKT. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan luar biasa ya. Kemarin waktu ibadah persekutuan pagi doa bersama Tuhan Yesus, di mana Bapak Gembala menyampaikan di dalam Yohanes 5 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ayat ini sebenarnya saya sudah
ingin bersaksi sebenarnya lama, tapi saya tak nggak bisa menyampaikan. Tapi kemarin melalui firman Tuhan ini saya diberikan kekuatan oleh Tuhan, kamu harus bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa melalui firman ini. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, beberapa hari yang lalu saya mengalami sakit, dan saya percaya Tuhan yang memberikan saya sakit ini, Tuhan tidak membiarkan saya. Banyak orang-orang sekeliling saya yang Tuhan kirimkan untuk memberikan makan ya, secara fisik, secara jasmani, karena saya sendiri di sini sendiri. Tetapi saya merasa Tuhan tidak memberikan saya sendiri. Orang-orang sekeliling di sini memberikan saya kekuatan. Yang kedua, saya karena tugas di sini, keluarga saya di Pamekasan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di Pamekasan semuanya sakit. Orang tua sakit, suami sakit, anak yang kecil sakit. Di sana tinggal anak kecil-kecil yang sehat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, secara manusia orang tua waduh, saya ke sana juga nggak bisa apa-apa. Dan ayat ini selalu memberikan saya kekuatan, persis yang disampaikan Bapak Gembala waktu mengikuti persekutuan doa bersama Tuhan Yesus, yaitu jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa. Saat berdoa, percuma juga, saya mau ke sana juga nggak bisa ngapa-ngapain. Saya hanya bisa berdoa. Saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan yang memiliki hidup, Tuhan yang memelihara keluarga saya di sana. Meskipun tinggal anak-anak kecil yang cuma 3 ini, mereka merawat orang yang gede-gede. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saat kita percaya, saat kita mengimani apa yang disampaikan Bapak Pendeta pagi bersama Yesus, percaya, yakin, apa yang kita pikirkan, apa yang kita masukkan dalam hati tadi yang sampaikan juga Roh Kudus, itu yang kalau rohnya sehat, jiwanya sehat, pasti tubuhnya pasti sehat. Itu yang saya rasakan secara pribadi, sampai hari ini pun saya ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kesaksian ini menjadi berkat buat kita semuanya. Kita harus percaya, kita harus yakin kita punya Allah yang dahsyat. Demikian saksian saya, kiranya menjadi berkat buat jemaat GK. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, Tuhan kita selalu baik buat setiap kita. Walau kita kadang menghadapi situasi kondisi yang kurang baik. Dan kadang ditanyakan kepada saya kemarin oleh Bu Kristantin, ini adik saya, ya, Kristantin Barens, bahwa ya, apakah pandemi atau penyakit ini datang dari Tuhan atau dari iblis? Saya jawab sangat sederhana. Apapun yang sedang terjadi atas kontrol dan izin dari Tuhan, pasti Tuhan pula lah yang dapat kita sandari, ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kadang menghadapi situasi kondisi, saya singkat sikon, yang kadang kurang baik. Tetapi ingatlah, kebaikan Tuhan melampaui segalanya. Dan saya sepakat dalam hal ini, prinsip yang disampaikan tadi, bahwa kalau saya ke sana pun, ya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi beriman gitu loh, saya yakin. Nah, ini khotbah saya yang lalu, kita beriman tetapi realistis. Ya, ini harus dipadukan. Kalau orang beriman saja, tetapi tidak realistis, itu nanti jadi orang aneh. Tetapi orang yang realistis di dalam segalanya tanpa iman, ini jadi nanti liberal. Ya, tidak jelas dia, saudara-saudara. Jadi kita beriman, kita berpikir ini mau bertindak, kita bisa buat apa? Nah, seperti itu. Ketika kita sadar seperti itu, ada bagian di mana Tuhan yang nanti yang akan bergerak. Tetapi ada bagian-bagian yang dimana kita juga harus berkontribusi bergerak, kita juga harus melakukan. Nah, itu yang harus dimiliki di dalam prinsip kekristenan yang benar. Itu menurut keyakinan saya, ya. Jadi tidak bisa cuma orang yang penting percaya saja gitu. Nah, digasak percaya saja. Ada hal-hal yang harus kita hadapi dengan kenyataan, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan dalam tuntunan Tuhan, nah itu pasti nanti Tuhan akan campur tangan. Tuhan menghargai setiap usaha dan jerih lelah kita. Nah, pagi hari ini saudara-saudara, saya akan lanjutkan. Tuhan menyingkapkan ya selubung itu. Sehingga rohani kita bisa jelas. Maka kalau baca kitab suci, Injil, yaitu Evangelion, berita sukacita surgawi, kita bisa nangkep. Satu contoh ini ya. Umpamanya Lukas 9 ayat 62. Coba saya buka. Tetapi Yesus berkata,
Setiap orang yang siap untuk membaca tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ayat 61-nya Pak Indra. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini kita lihat bahwa Tuhan tuh ingin kalau kita ikut Dia itu fokus. Tidak boleh menoleh ke belakang, membajak itu ya saudara tahu itu ya. Hasilnya petani itu hebat kalau kita lihat dari ketinggian tuh. Bisa lempeng, lurus ya. Jalur-jalurnya itu sedemikian. Lah itu Tuhan memberi gambaran. Kan? Kita sudah ketemu Tuhan, selubung kita dibuka. Maka kita akan mengerti ya maksud-maksud Tuhan. Di dalam kisah yang lain, ada seorang yang pamit. Ya, saya mau pergi menguburkan ya orang tuaku dulu. Nah, seperti itu. Ya, karena bapaknya meninggal. Nah, sekarang pertanyaannya, apa ini cuma sekedar mau menguburkan bapaknya yang meninggal? Lebih-lebih bapaknya ini kaya raya, saudaraku ini kasih Tuhan. Menurut saudara, kalau ada orang, ya, kemudian dia menghindar dari apa ajakan Tuhan, terus hanya sibuk ngurusi ini, ada yang meninggal dalam pengertian secara gambaran, ya. Dan ini kaya raya, kira-kira ini butuh nguburkannya atau yang lainnya, saudara-saudara? Iya. Karena nanti ini kaitan dengan penguburan. Ya, itu anakku Safreno ketawa-ketawa, beberapa orang ketawa-ketawa. Iya Pak Gembala, itu kira-kira yang dipikirin warisan ya, warisan. Nah, saudara. Bicara warisan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka orang seringkali, ya, gimana itu Pak kaitannya? Maka saya katakan, itu kayak anak terhilang. Ini akan menjurus kepada peristiwa perilaku anak terhilang. Iya kan, sibuk urusan warisan. Kan begitu. Begitu orang yang sibuk seperti ini, apa sih Pak arti rohaninya? Arti rohaninya banyak orang itu di dalam pikirnya itu kalau bisa mendapatkan apa-apa itu dengan cara yang cepat, instan, itu jauh lebih bagus. Ya, nah itu dilakukan orang sedemikian rupa. Makanya ketika ada pandemi seperti ini, tidak semua kena dampak sampai kekurangan. Cuma kurang omset saja, berkeluh kesah habis-habisan. Ya, rasa kayak nyaris kiamat. Nah tadi kalau saya dengar kesaksian dari Pak Chandra yang diamenkanlah oleh Bu Chandra, di situasi ini mesti melockdown di rumah. Ya, tapi tetap optimis, tetap ada keyakinan, ada kesempatan apa yang harus dilakukan. Iman Tuhan menjaga pemelihara hidup kita, tetapi realistis di mana kita ya anjuran protokolnya kita harus berjemur, ya kita lakukan. Makanya saya lihat rada-rada gosong sedikit ini Pak Chandra. Karena berjemur terus tidak masalah. Ya, dulunya putih banget. Kayak saya. Ini jadi kosong. Tapi dari dulu juga sudah angus. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tidak masalah ya. Angus-angus kereta api katanya lokomotif zaman dulu kan. Iya, saudara-saudara. Banyak yang menanti, banyak. Kalau saya waktunya khotbah, belum khotbah kan ditunggu. Iya kan? Jadi saudara-saudara, kita mesti ya semangat, ada GR-nya sedikit-sedikit. Ya boleh aja kita lakukan itu. Demi apa? Saudara-saudaraku ini kasih Tuhan. Demi iman dan ya prinsip realistis. Itu harus terus dijaga, dikembangkan. Dan orang-orang yang begini, hidupnya lebih mudah. Ya, saya kadang-kadang kalau orang memang betul-betul nol, titik nadir, dia sambatan, itu logis. Tetapi kurang omset aja udah kayak kiamat. Nah ini menunjukkan bahwa tipe anak ya yang bungsu, yang maunya cepet dapet. Ya makanya Tuhan bilang kalau kamu ikut Tuhan, coba fokus. Ya jangan berpikir model kayak begitu. Ya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Juga seperti itu, begitu sudah melimpah, yang dipikirkan hilang dalane, itu bahasa Jawa. Ya lupa daratan. Seperti Tuhan menegur orang kaya yang bodoh. Yang dia katakan, wah setelah aku berhasil ini, aku akan puas-puaskan jiwaku. Iya, Tuhan berkata, hei bodoh, kalau malam ini nyawamu diambil, ya untuk dan buat apa semua yang ada padamu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka hari ini Tuhan mengajarkan,
dia membukakan satu prinsip kebenaran supaya kita tahu sebagai anak Tuhan, ya ibaratnya kita menanti Tuhan itu lebih baik ya dari waktu ke waktu, langkah ke langkah, step by step, saudaraku, ketingkatan demi tingkatan. Ada banyak orang yang kemudian jatuh teruyung-uyung, bahkan tergeletak sulit bangun ketika dia berpikir untuk mencapai segala sesuatu itu dengan percepatan yang sedemikian rupa. Saya berpikir lebih baik kita menapaki segala sesuatu dengan penuh ucapan syukur, ya. Karena roh kita udah jumpa dengan Tuhan, apalagi kita juga mengerti bahwa semua yang kita capai dalam dunia ini hanya sekedar bonus yang dapat dinikmati secukupnya, selebihnya mesti berbagi. Ya, itu yang harus kita lakukan. Kalau kita lakukan itu sama dengan kita sedang menginvestasikan dari sebagian rezeki ya di dalam kerajaan Allah buat persediaan anak-anak kita. Makanya saya salut dengan jemaat yang saya layani dimanapun saudara. Ya, faktanya ya orang-orang yang membawa persembahan, orang-orang yang mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan melaksanakan ini titipan Tuhan, Pak, perpuluhan dari jumlah yang besar sampai yang mungkin kelihatan kecil dalam kondisi yang pas-pasan. Ya, saya katakan dan saya yakinkan engkau sedang berinvestasi dalam kerajaan Allah sehingga nanti di dalam Mazmur itu digenapi. Orang benar tidak ditinggalkan, anak cucunya tidak akan meminta-minta. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan juga berani, saya latih diri saya. Ya, ketika ada hal-hal yang khusus Tuhan sediakan, justru ini jadi ujian buat saya. Iya, diam-diam kemudian dikirimi keluarga 200 juta. Saya bilang sama keluarga, waktu itu masih ada mendiang, ibu, ya kita serahkan aja ke Tuhan ini ya, kita enggak usah pakai. Dan saya bersyukur, ya keluargaku itu semangat, setuju. Silakan terserah apa yang Papa pandang baik. Wah itu saya kerjakan. Saya bilang, separuh ini serahkan gereja, separuh ini untuk pekerjaan sosial. Lakukan sesuatu. Dan betul-betul seluruhnya saya serahkan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Maka dari waktu ke waktu, ada orang yang mendapatkan rezeki besar, ya datang. Begitu datang ini Pak, titipan Tuhan Pak, perpuluhan saya serahkan. Saya bilang tadi doakan Tuhan campur tangan dan tuntun kamu hati-hati. Rezeki yang ada itu jadi ujian. Kalau kamu tidak bisa mengikuti manajemen surgawi ya, hati-hati jaga supaya itu semua bisa memuliakan Tuhan, membawa kemaslahatan, kesejahteraan bagi perjalanan bersama keluarga ke depan. Dan begitu saya dapat begitu, saya selalu kan teriak kan di gereja, saya terima persembahan 100 juta, saya terima ini 70 juta umpamanya. Begitu. Ini saya sudah dapat berita, perlu beli ini, peralatan ini, disalurkan untuk ini. Nah begitu. Dan itu yang membuat saya tidak pernah kekurangan. Dari 40 tahun saya mengabdi kepada Tuhan. Dan saya yakinkan kepada anak-anak saya. Yang akhirnya juga ya terjadi penularan. Ya penularan prinsip. Sehingga saya melihat berkat yang mereka terima. Ya biasa segitunya. Tapi mereka juga sibuk menyalurkan ini, menyalurkan itu. Dan saya katakan dalam hati, selalu dalam doa. Apa yang aku kerjakan, mereka kerjakan, dan keluarga aku semua ini kerjakan. Akan membawa kepada tuaian demi tuaian. Di mana Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Yang percaya, ngerti, katakan amin. Angkat ibu jari saudara. Katakan haleluya. Inilah kekristenan dan saya bersyukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Makanya di masa pandemi ini. Saudara diem-diem saya lakukan waktu itu kan. Depan format gereja saya pugar. Ya tiba-tiba orang datang. Waduh Pak seperti ini Pak. Ya puji Tuhan. Kayak gini ini diem-diem saudaraku. Saya lagi berjemur lari-lari. Rupanya ada penawaran jasa. Kan orang juga butuh cari makan ya istilahnya. Kita apa yang bisa kita lakukan? Nawarkan cleaning ini. Saya panggil. Anda bisa cleaning karpet yang posisi nempel permanen. Oh ya Pak, kami punya alat. Memang kami ada kawan tim yang spesial ngerjakan di mal-mal, di perkantoran. Saya bilang, oke, kalau gitu berapa per meter? Sekian. Oke, deal. Saudaraku, tapi kerjakan dulu satu bidang dulu. Ya. Dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, untuk contoh itu bidang yang paling kecil. Ya, kemarin dikerjakan 3 hari yang lalu saya bilang nanti setelah itu saya lihat hasilnya. Kalau hasilnya bagus, ini mumpung nggak dipakai kan, karpet mesti di cleaning yang basah dan dikasih peralatan pewangi dan lain sebagainya.
Nah, saudara yang kasih Tuhan, baru contohnya saja kemarin saya tanya, berapa? Cuma 1 juta Pak. Oh ya, itu baru seperberapanya yang dibutuhkan untuk seluruh nanti. Hari ini saya lanjutkan kemarin kepada asisten saya, infokan kalau hasilnya bagus, order lagi untuk mengerjakan. Nah itu selalu saya berpikir entah berapa juta nanti ini untuk cleaning di semua ruangan, ruangan atas semua saudara-saudara. Yang selalu saya pikirkan begitu. Gimana bersih, jemaat, AC-nya masih kedinginan. Saya bersyukur kalau ada orang bilang keluar, kenapa dingin Pak AC-nya? Bagus. Tapi kalau orang keluar sambil gini-gini gitu saya tersinggung. Wah berarti kurang adem ini. Kalau perlu nanti kita datangkan lagi ya AC sentral begitu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Ya kalau kita masih dimungkinkan menikmati itu kenapa enggak? Kan tujuan bukan untuk menyenangkan diri, saya ingin menyenangkan keluargaku. Ya, walau di kota kecil, saudaraku ini kasih Tuhan. Ya, gereja full karpet, full AC. Ya, nanti dalam waktu dekat ya, tunggu tanggal mainnya. Ada sesuatu yang akan kita kerjakan lebih besar lagi. Ya, saya belum bisa ekspos di sini. Tetapi semua yang berkait, yang tahu dan sedang mengusahakan, engkau diberkati dan ditopang oleh Tuhan. Sampai menjadi tujuan ini. Untuk apa? Untuk kerajaan kita? Bukan. Alah saya bilang, saya di usia sekarang ini bisa hitung-hitungan. Berapa panjang waktu masih Tuhan kasih kesempatan buat saya. Itu kalau saya berpikir, nah orang harus berhitung seperti itu. Supaya kita di dalam perjalanan hidup ini tahu apa yang harus kita lakukan, kita kerjakan. Matius pasal 15 ayat 27. Yuk, rada maraton dikit. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kita tahu semua ini, saudara. Prinsip ini sangat dihargai oleh Tuhan. Ketika ada seorang datang kepada Tuhan minta pertolongan, Tuhan bilang tidak layak melemparkan roti pada anjing. Tapi orang ini berkata, ya sangat beriman. Dia bilang, anjing tapi berhak menerima remah-remah protolannya roti dari meja tuannya. Nah, Tuhan merindukan kita itu di dalam mendambakan segala sesuatu itu dengan ketekunan. Jangan berpikir ya secara yang maunya itu serba instan begitu, jangan. Ngadepi hidup itu juga menyelesaikan masalah. Kita maunya cepat selesai semua, tapi kan faktanya enggak. Tadi sangat beriman, sampai hari ini kami yakin yang kami minta Tuhan pasti campur tangan. Anak-anak yang kecil justru melayani yang senior, papanya dan kakaknya. Ya, nah ini kan dalam proses. Tetapi keyakinan yang demikian itu dalam nama Yesus menjadi kenyataan. Rahmat dan berkat Tuhan dinyatakan. Amin. Jadi orang kalau mengalami suatu pergumulan, maunya cepat selesai semua. Tidak bisa. Ada yang selesai cepat semua. Ada yang mesti bertahap. Nantikan Tuhan terus, saudaraku. Ketekunan dalam hidup. Seperti Rut pasal 2 ayat yang kedua. Tolong dibaca. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan saud Naomi kepadanya, pergilah anakku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat ini. Kita semua tahu lah cerita tentang Rut. Ini kalau dalam bahasa Jawa itu ngasak, ngikuti orang yang lagi memanen, dan dia ngikuti di belakang itu cari yang remah-remah yang jatuh. Tuhan pingin saya dan saudara di dalam kehidupan ini terus berpikir dalam ketekunan, di dalam kesungguhan. Apa ketekunan? Mengulangi perbuatan baik terus menerus. Dan orang-orang yang begitu diangkat oleh Tuhan. Ya, di dalam tadi remah-remah roti, apa yang menjadi doanya dijawab oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Ketekunan seorang Rut ini, orang Moab, orang kafir latar belakangnya secara alkitabiah. Justru diangkat oleh Tuhan menjadi salah satu perempuan orang di luar Israel yang masuk dalam garis silsilah Tuhan Yesus yang lahir di dalam dunia ini. Coba bayangkan, kalau engkau dan aku dalam menjalani kehidupan ini terus membangun ketekunan, kesungguhan, fokus yang mengiring Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus, engkau yang sempat berpikir cuma, ya aku cuma biasa-biasa ini. Tidak mustahil. Ternyata di ujungnya sana, Tuhan menilai engkau dan aku menjadi bagian dari keluarbiasaan. Ya berhasil di dalam mengikuti maksud dan rencana Tuhan. Itu doaku dan harapanku. Sekali lagi ayat terakhir Yesaya 38. Yesaya 38 ayat yang ke-16. Haleluya. Kita akan naikkan doa seperti ini. Tuhan yang akan campur tangan buat kita semuanya, menjawab doa kita. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau. Tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh.
Amin, amin. Dan yang kau rindukan, kurindukan adalah rohku yang paling utama, jiwaku. Maka tidak mustahil tubuhku pun menjadi sehat dan sembuh. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Mari kita berdoa bersyukur. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk pagi yang indah minggu ini. Kami dapat menikmati suatu persekutuan dengan firman. Dan biarlah roh-Mu berkarya. Masukkan firman di dalam hati kami, menguasai pikiran kami, sehingga sungguh kami hari ini mengalami kesehatan dan kesembuhan dari dalam kami sampai keluarnya. Haleluya. Roh kami disehatkan, disembuhkan. Jiwa kami disehatkan, disembuhkan. Tubuh kami disembuhkan, disehatkan. Dan kami boleh memuliakan Tuhan untuk kami bersekutu, mengerti setiap firman Allah. Kami tidak mau mengikuti jejak salah dari seorang yang tidak fokus mengiring Yesus. Kami tidak mau mengikuti jejak yang salah dari seorang anak bungsu yang sungguh memaksa orang tuanya berbagi waris. Dan akhirnya menghamburkan semuanya, mengalami derita yang sedemikian. Namun pagi hari ini biarlah setiap kami mau belajar, ya Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Maria, saudara Marta, yang duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendapatkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang agung, hal-hal yang bernuansa kekekalan, yaitu makanan rohani seperti yang kami peroleh pada pagi hari ini. Ya Roh Kudus, Engkau memasukkan ini di dalam kehidupan kami satu persatu, sehingga para pelayan dan jemaat yang dilayani sama-sama hari ini diberkati dan diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Maka firman Tuhan pagi hari ini menyembuhkan dan menyehatkan seluruh ketidakberesan di dalam hidup kami. Roh kami, jiwa kami, tubuh kami disehatkan, disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang di rumah isoman, yang dirawat di rumah sakit, yang di ICU, haleluya. Tidak ada yang perlu kami takutkan, gentarkan. Karena hidup kami, keluarga kami milik Tuhan. Maka seluruh keberadaan kami dalam jaminan anugerah Tuhan kami Yesus. Sembuh, sembuh, sembuh dan diberkati Tuhanlah para nakes yang mengerjakan tugas-tugas mulianya. Olehnya Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kepada setiap mereka. Bagi mereka yang telah berpulang gugur dan melaksanakan tugasnya, kami yakin dan percaya para pendahulu kami ini ada di dalam perhatian Tuhan dan keluarganya pasti ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam sorga. Hamba serahkan setiap rekan hamba Tuhan yang pagi hari ini dapat bersama-sama dengan kami. Tuhan, urapan kuasa-Mu senantiasa melingkupi para pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dimanapun berada, bahkan semua kami menerima tugas yang sama. Untuk kami bersaksi tentang kemuliaan anugerah Tuhan. Untuk kami juga berdiakonia, berbagi dengan apa yang Tuhan memberikan lebih kepada kami. Sehingga dengan demikian, selama hidup kami berada di dalam rel manajemennya Tuhan. Orang-orang yang berada dalam manajemen sorgawi, hidupnya pasti terjamin di dunia sampai di akhirat sorga. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan pertolongan, Engkau campur tangan dan Engkau berkarya di tengah kami. Indonesia kami syafaatkan Tuhan, berkati Presiden kami Tuhan, tolong berikan kearifan dan kemampuan pasti bersama dengan seluruh pejabat pembantu di bawah. Semua di seluruh penjuri Nusantara ada di dalam pertolongan Tuhan. Sehingga bangsa kami Tuhan mampukan melewati pandemi yang menyesakkan ini. Sehingga setiap kami akan tampil menjadi pribadi-pribadi yang penuh syukur dan memuliakan Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak pernah meninggalkan umatnya. Terima kasih pada pagi hari ini. Hamba serahkan setiap gereja Tuhan di bumi Nusantara dalam berkat pengurapan Tuhan. Tuhan tolong kami, tuntun kami. Sebentar ibadah sekolah minggu, ya Tuhan. Engkau memberkati TF Junior jam 4:30 sore. Dan jam 7 malam kembali kami akan menikmati ibadah dengan beberapa saudara kami yang sudah merencanakan menyampaikan kerinduannya untuk bersaksi. Kiranya Tuhan akan meneguhkan setiap umatnya melalui kami satu persatu. Semua boleh dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Pekerjaan iblis kegelapan dihancurkan dalam nama Yesus. Dan hanya kuasa, naungan kuasa sorgawi Tuhan Yesus yang terus berkarya di tengah-tengah kami.
Pada akhirnya segala hormat, puji, kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa, sekarang sampai selamanya. Dan biarlah Engkau menyinari kami semua dengan sinar wajah-Mu yang penuh rahmat dan berkat itu. Maka berkat dan rezeki senantiasa turun atas kami semua. Dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang, menjemput dan mengantar kami pulang ke sorga yang mulia. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, saudaraku. Bahagia sejahtera selalu melimpah atas kehidupan kita semua.